Ya, tentu pertama kami ingin soliditas partai ini terjaga. Sebab tidak bisa dipungkiri pemilu itu muncul partai baru, muncul pilihan baru, alternatif baru. Kalau partai ini dalam kondisi solid, dalam kondisi kuat, kokoh, insya Allah menjadi modal pertama. Yang kedua, kami juga minta kepada teman-teman di kabupaten kota seperti komitmen kami melayani ya rakyat, maka kami harap untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di era pandemi, kemudian ketika masyarakat ada masalah, ada bencana, kami terus dorong kepada teman-teman untuk hadir. Sehingga kalau kita terus melayani mereka, mudah-mudahan masyarakat juga semakin dekat dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video dalam rangka Milad ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Karena kami berpandangan bahwa partai merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan negara. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Haris, MSc, Ketua DPP PKS Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Dr. Bambang, baik sehat semuanya, Alhamdulillah. Ini luar biasa, Milad ke-19 PKS pas jatuh di bulan Ramadan ini. Nah, lalu kegiatan di PKS Jawa Tengah apa, Pak? Karena Milad ke-19 ini masih dalam situasi pandemi dan juga terjadi di bulan Ramadan, maka kegiatan-kegiatan kami sederhana. Dan kalau di PKS Jawa Tengah, insya Allah ada ya potong tumpeng, nanti ngaji, undang anak yatim di kantor DPW, kemudian bersama baca Al-Quran 30 juz, karena ini juga rangkaian bulan Ramadan, mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-19, walaupun dengan sederhana, tapi penuh berkah insya Allah. Nah, kalau menurut Pak Haris, apa catatan perjalanan selama 19 tahun ini PKS di Jawa Tengah? Alhamdulillah Pak Bambang, sekalipun belum terjadi lompatan yang besar, tetapi 19 tahun PKS ini relatif eksis di Jawa Tengah. Baik itu capaian kursi DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian juga pilkada, ya sekalipun belum besar, tetapi eksis lah partai kami PKS ini selama 19 tahun di Jawa Tengah, karena relatif masih baru, dan tentu juga kami mengawali tidak sebagaimana partai yang lain mungkin punya tokoh-tokoh besar, tapi alhamdulillah walaupun tidak punya tokoh-tokoh besar dengan kader dan mesin partai, PKS ini eksis di Provinsi Jawa Tengah, berkolaborasi dengan semua elemen eksekutif, legislatif, partai politik untuk membangun Jawa Tengah menjadi lebih sejahtera. Ya, Pak Haris, kelihatannya memang kalau di Jawa Tengah PKS relatif stabil ya. Anggota legislatifnya relatif sama dari pemilu ke pemilu, betul? Ya. Jadi sejak 2004 dapat 7 kursi, 2009 10 kursi, 2014 10 kursi, 2019 10 kursi juga di provinsi. Makanya itu relatif sama selama 3 pemilu. Iya. Kalau di DPR RI sama juga Pak Haris? Di DPR RI kita dinamis Pak, pernah 40, pernah 53, sekarang 50 lagi ya.
Maksud saya 45 juga pernah, dulu 2004 45, 2009 itu paling tinggi capaiannya dapat 53, kemudian 2014 40 lagi, sekarang 50 kursi. ya. Pernah di eksekutif bersama Pak SBY ada 3-4 menteri, kemudian sekarang di luar pemerintahan, ini bagian dinamika saya kira. Nah, maksud saya DPR RI yang dari Jawa Tengah stabil juga. Yang di Jawa Tengah, iya naik turun juga Bang. Pernah Oke. kita yang paling tinggi capaiannya 7 kursi 2009. Ya. Iya. Kalau di kabupaten kota? Di kabupaten kota juga relatif stabil loh Pak. Stabil. Kalau yang mendapatkan wakil ketua paling banyak 2019 ini. Oh, Ada 11 kabupaten kota yang menempatkan anggota kami atau kader kami sebagai wakil ketua DPRD kabupaten kota. ya. Jadi itu minimal kalau kabupaten kota berarti urutan ketiga Pak ya kalau gitu. Ya, yang 11 tempat itu ada yang Salatiga urutan kedua, Kota Magelang peringkat kedua, ada kayak Boyolali peringkat ketiga, ada Karanganyar, Sragen itu peringkat ketiga keempat gitu Pak. Ya bervariasi Pak. Yang Ya. peringkat kedua di Salatiga sama Kota Ya. Magelang. Artinya kalau wakil ketua di kabupaten kota itu kan wakilnya 2 orang kalau tidak salah ya. Ya ada 2 dan 3 Pak. Ada Yang 2, ada 3. DPR-nya kecil 2, yang Hmm. anggota DPR-nya lebih dari 40, 45 saya 3. Ya. Nah, kalau yang suaranya cukup besar di Kabupaten Jawa Tengah di daerah mana? Kalau suara secara nominal di Kota Semarang, ya, Ya. Kota Semarang paling banyak, paling besar. Ya. Tapi kalau dalam bentuk kursi? Nah, dalam bentuk kursi Kota Semarang 6 juga Pak, paling besar karena anggotanya juga besar ya. Kota Semarang ada 50 Oh, 50. iya. Salatiga itu 4 dari 25. Paling Iya. tinggi persentasenya Iya. 16%. Iya. Kalau hasil pileg Pilkada 2020 itu yang dari kader PKS atau yang didukung PKS yang jadi di mana saja? Kalau yang kita dukung agak banyak ya Pak ya. Kami mengusung calon misalnya di Kota Semarang bareng di Mas Edi, di Ya. Kabupaten Kendal saya dengan teman-teman bareng Mas Diko, kemudian di Kabupaten Kalongan misalnya dengan Mbak Fadia Rofi, kemudian kami di Purbalingga saya dengan Mbak Tiwi, kemudian banyak sih kalau yang ngusung Ya. itu Pak, bareng-bareng Ya. teman yang lain. Ya. Tapi kalau yang anggota, yang kader memang belum banyak. Ya. Nah, sekarang untuk 2024 kira-kira apa di dalam kepemimpinan Pak Haris ini yang ditargetkan, baik mulai dari pileg, pilkada sampai ke pilpres? Insya Allah. Kalau pilpres tentu kami ngikut dengan DPP Ya. ya, Ya. dengan Jakarta. Tentu kami otoritasnya dan itu pun juga atas restu dan persetujuan DPP. Tentu Pilgub nanti 2024 ada Pilwalkot di 6 kota, ada Pilbub di 29 kabupaten, kemudian Pilu serentak. Tentu kami ingin hasil maksimal. Ya. Secara detail angka-angka memang kami belum merumuskan angka, tapi kami mentargetkan beberapa tahun ini konsolidasi di kader atau anggota, kemudian di struktur partai. Harapannya DPD sudah solid, DPC kabupaten kota solid, DPC kecamatan solid, kemudian ranting solid gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk mencapai agenda besar pemilu serentak 2024. Oke, Pak Haris, kan selama ini kalau melihat tipologi pendukung PKS itu kan banyak yang di kota-kota ya. Nah, sekarang gimana? Sudah mulai masuk ke kabupaten-kabupaten atau seperti apa targetnya? Ya, alhamdulillah sih kalau 2019 ini sudah misalnya kalau kita sebut Kabupaten Sragen misalnya, kami juga Ya. sudah relatif 3 besar, 4 Ya. besar kalau misalnya mendapat wakil ketua, kursinya ada 6. Kabupaten Magelang kami juga dapat ke 6 kursi. Kemudian Kabupaten Karanganyar kita punya wakil ketua, Kabupaten Wonogiri kita punya wakil ketua, kemudian Kabupaten Klaten kita punya wakil ketua. Dia memang sudah agak lumayan di daerah-daerah tertentu, kita sudah relatif bagus capaian kursinya.
Pak Aris, kelihatannya ada signifikansi antara keberadaan kepala daerah dan perolehan legislatif. Dulu misalnya Pak Aris nyebut Karanganyar, dulu kan pernah punya wakil kalau tidak salah ya di Karanganyar ya. Sragen yang terakhir juga punya wakil. Nah, kelihatannya ada hubungannya dengan itu enggak? Ya, mudah-mudahan Pak ada hubungan yang signifikan ya, tetapi alhamdulillah di tempat-tempat yang nggak punya kepala daerah pun capaian kami relatif bisa bertahan. Misalnya di Klaten juga masih punya wakil ketua, tadi saya sampaikan misalnya di Wonogiri masih punya wakil ketua, Ya, walaupun kami tidak punya eksekutif di situ. Kemudian di Pantura seperti di Kota Pekalongan kami juga sudah lumayan lah, ya, daerah-daerah yang dulu mungkin capaian kami relatif kecil, belakangan ini besar. Kabupaten ya. Magelang itu surprise kami bisa dapat 6 kursi di 2019 kemarin. Jadi Pak Aris kalau melihat apa tambahan wakil ketua di beberapa daerah itu kan berarti nomor rankingnya meningkat PKS. Nah, tetapi mungkin ada juga itu karena ada partai-partai yang tergerus sangat sangat dalam, ya. Jadi misalnya cuma kursinya tetap pun kalau ada yang tergerus dalam ya itu akan membuat PKS bisa naik. Apa kira-kira begitu kalau di Jawa Tengah kasusnya? Ini karena yang mewawancarai saya ini pernah jadi pelaku politik, jadi paham betul. Ya, Betul sekali Pak Bang. Jadi kita juga sedih karena ada banyak partai yang tergerus yang kursinya nyaris habis, sehingga kami jadi terangkat rankingnya gitu. Jadi kita ingin kan demokrasi ini sehat agar partai-partai tumbuh gitu ya. Tapi itulah realitas politik karena kompetisinya bebas, sehingga memang masing-masing partai fight untuk mempertahankan ya. eksistensinya di kabupaten kota masing-masing gitu. Enggak, artinya PKS ini lebih lihat, tidak tidak bisa digerus gitu loh Mas. Amin, amin, amin. Ya, Ya, modal ya, kami anggota atau ya, kader yang alhamdulillah cukup militan ya, sehingga bisa menjadi apa ya, menjadi garansi ya. keberadaan partai kami di kabupaten-kabupaten sampai di pelosok-pelosok pun kami walaupun Ya. tidak terlalu besar jumlah kursinya, alhamdulillah selalu dapat gitu. Makanya kalau melihat karakteristik pendukung PKS ini dan melihat stabilitas jumlah dukungannya itu, memang itu apa ya pemilih-pemilih setia. Tetapi juga kelemahannya itu tidak bisa bertambah dengan begitu cepat begitu masif. Gimana Pak Haris? Ya, setianya saya setuju Pak. Kalau Iya. tambahnya mudah-mudahan nanti Oh iya. 2024 ini Insya Allah lah Jawa Tengah Iya. mudah-mudahan ke depan semakin Iya. besar PKS yang tetap yang milih kemarin nggak berpindah ke lain hati, jadi kita tinggal Iya. mencari tambahan di tahun 2024 Iya. yang menuju PKS sekarang sudah di wakil ketua juga di provinsi, Iya. ya sudah masuk jajaran 4 besar gitu ya, mudah-mudahan ke depan ya semakin besar lagi Insya Iya. Allah. Nah, sekarang mungkin Pak Aris bisa berbagi sedikit mengenai apa strategi atau apa upaya-upaya yang dilakukan selain untuk minimal mempertahankan, tapi juga tadi untuk mengejar target-target yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh PKS? Ya, tentu pertama kami ingin soliditas partai ini terjaga. Sebab tidak bisa dipungkiri pemilu itu muncul partai baru, muncul pilihan baru, alternatif baru. Kalau partai ini dalam kondisi solid, dalam kondisi kuat, kokoh, insya Allah menjadi modal pertama. Yang kedua, kami juga minta kepada teman-teman di kabupaten kota, seperti komitmen kami melayani ya rakyat, maka kami harap untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di era pandemi, kemudian ketika masyarakat ada masalah, ada bencana, kami terus dorong kepada teman-teman untuk hadir, sehingga kalau kita terus melayani mereka, mudah-mudahan masyarakat juga semakin dekat dengan PKS. Lalu yang ketiga, kami juga ingin bersinergi dengan semua pihak ya, karena kami sadar juga sebagai partai yang belum besar misalnya begitu, tentu kita butuh bekerja sama dengan partai-partai yang lain, pihak lain dalam membangun daerah, membangun kabupaten kota, sehingga kami dengan cara itu hadir di tempat itu. Kalau kami hadir, maka
masyarakat melihat dan mudah-mudahan juga pada saatnya memberikan dukungan kepada PKS. Oke. Pak Haris, terakhir dalam rangka milad yang ke-19 ini, apa yang ingin Pak Haris sampaikan sebagai Ketua DPW PKS Jawa Tengah, baik kepada masyarakat, pada jajaran pemerintah, maupun para kader dan seluruh pengurus Jawa Tengah? Monggo Pak Haris. Ya, kepada teman-teman, pengurus dan anggota atau kader PKS, mari kita terus melayani masyarakat, mari kita berikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin cinta kepada PKS. Para pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah, PKS tentu sebagai partai politik yang sudah eksis di provinsi dan kabupaten kota, siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, untuk membangun provinsi dan kabupaten kota Jawa Tengah. Untuk masyarakat Jawa Tengah, mohon doakan kami, mohon nasihati kami, sehingga keberadaan kami ada dalam konteks yang benar, yang lurus, sehingga pada saatnya mudah-mudahan masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami di PKS. Makasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Haris MSI, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, dalam rangka milad PKS yang ke-19. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan dan tetap bisa melayani rakyat dan mendukung kesejahteraan Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.